Halo netizen semuanya, kembali lagi dalam materi bahasa Jepang, grammar, level basic atau dasar di pertemuan kedua bersama aku, Dahria, sebagai tutor kalian. Nah, sebelumnya kita kan sudah mempelajari beberapa kosakata mengenai angka, keluarga, mengenai salam, dan juga cara memperkenalkan diri, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita ada beberapa materi baru, yaitu mengenal kosakata benda di dalam kelas dalam bahasa Jepang, mengenal kosakata benda di rumah dalam bahasa Jepang, mengenal kosakata tempat umum dalam bahasa Jepang, kata tunjuk benda, kata tunjuk letak, kata tanya, dan penulisan huruf hiragana dari H sampai N. Nah, semoga dalam pertemuan ini kita dapat menguasai semua materi, baik materi sebelumnya dan hari ini ya. Selamat menyimak teman-teman. Nah, jadi di dalam kelas itu aku udah catat beberapa kosakata yang umum untuk kita ketahui di dalam bahasa Jepang. Di antaranya itu buku atau bahasa Jepang itu hong, pensil, enpitsu, pulpen, bolpen, buku catatan, noto, kamus, jisho, kertas, kami, karet penghapus, keshigomu, tas, kabang, sepatu, kutsu, jam dinding, toke, tempat pensil, fudebako, penggaris, jogi, buku pelajaran, kyokasho, papan tulis, kokubang. Nah, beberapa teman pasti mungkin heran, kenapa sih kok ada beberapa kata yang pengucapannya tuh beda, seperti kayak yang tulisannya hon tapi dibacanya hong. Nah, jadi dalam bahasa Jepang itu pelafalan huruf itu ada beberapa yang sedikit berbeda dari kita bahasa Indonesia pada umumnya, walaupun secara garis besar cara membacanya itu mirip-mirip. Nah, seperti pada huruf N, ketika ada di akhir kata, maka dibaca itu sedikit sengau atau seperti eng. Tapi tidak semua N terus ya teman-teman. Jadi ada beberapa kata yang pengucapannya seperti itu supaya kalian lebih terdengar lebih kejepangan gitu cara pengucapannya. Nah, N juga berbeda pengucapannya ketika bertemu dengan huruf P, B, dan M. Nah, ketika huruf N diikuti dengan huruf P, B, dan M, maka huruf N tersebut dibaca dengan huruf M. Seperti contoh, pensil dengan bahasa Jepangnya enpitsu, dibacanya empitsu. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, ada lagi cara baca yang beda. Seperti huruf O dan U, dibacanya itu O panjang, seperti kata borupen. Bukan borupen, tapi borupen. Nah, kemudian huruf E bertemu dengan I, seperti kata toke, dibaca bukan toke, tapi toke. Huruf E-nya dibaca panjang, toke. Nah, ada lagi nih yang huruf OU bertemu, seperti kata penggaris, bahasa Jepang itu jogi. Jadi O-nya itu dibaca panjang, jogi. Kemudian juga ada kyokasho. Nah, itu catatan penting buat teman-teman ya. Oh iya, aku ingatkan sekali lagi, kalian boleh siapkan beberapa catatan kecil untuk mengutip beberapa kata-kata yang penting untuk kalian ingat, supaya kalian gak lupa. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada beberapa kosakata benda-benda yang ada di rumah. Di antaranya itu jendela, mado, pintu, doa. Nah, pintu ini sendiri, doa dalam bahasa Jepangnya itu diambil dari kata bahasa Inggris yaitu door. Nah, seperti yang aku udah jelaskan di pertemuan pertama, bahwa bahasa Jepang saat ini tuh banyak menyerap beberapa kosakata yang berasal dari bahasa Inggris yang pengucapannya disesuaikan dengan pelafalan suara orang Jepang itu sendiri. Kemudian cermin, kagami, lemari, todana, AC, aircon. Nah, AC juga ini berasal dari bahasa Inggris yaitu air conditioner yang disingkat menjadi aircon. Jadi ada juga beberapa kosakata dalam bahasa Inggris itu diserap ke dalam bahasa Jepang, tetapi pengucapannya itu disingkat. Contohnya itu seperti AC itu sendiri, air conditioner menjadi aircon. Nah, contoh lainnya itu seperti television, yang pengucapan itu menjadi terebi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada kulkas, bahasa Jepang itu rezoko.
Nah, ini ingat lagi ya teman-teman, ketika huruf E bertemu dengan I, maka dibaca E-nya itu lebih panjang. Rezoko. Kemudian mesin cuci. Sentakuki. Televisi. Terebi. Nah, ini aku jelaskan sebelumnya ya. Dari kata bahasa Inggris television, tapi disingkat menjadi terebi. Kemudian kipas angin. Sempuki. Nah, kembali lagi ya teman-teman, huruf N ketemu dan huruf P dibacanya M. Sempuki. Kemudian foto. Shashin. Dinding. Kabe. Sapu. Hoki. Nah, ini lagi huruf O dan U bertemu, maka dibaca O-nya panjang. Hoki. Kemudian kalender. Karenda. Vas bunga. Kabing. Tangga. Kaidang. Lemari buku. Hondana. Payung. Kasa. Nah, ini ada beberapa kosakata mengenai tempat-tempat umum yang bisa kita ingat, beberapa kosakata yang mungkin gak asing untuk kita, jadi bisa kita coba untuk praktekkan ketika mengucapkan kata tempat tersebut dalam bahasa Jepang secara langsung, karena tidak begitu sulit kok untuk menghafalnya jika kita sering-sering mengucapkannya. Seperti universitas, daigaku, toko swalayan, kombini, toko sayur, yaoya, toko roti, pangya, toko ikan, sakanaya. Nah, jadi sebenarnya basicnya itu dari kata ya, kemudian diikuti ya itu artinya toko, kemudian diikuti dia itu toko apa. Misalnya kayak roti itu bahasa Jepang itu pang, kemudian diikuti dengan kata toko ya, jadi digabung pang ya. Kemudian seperti juga dengan sakanaya, ikan itu artinya sakana, toko itu ya, jadi digabung sakanaya. Nah, kalau toko aja itu bahasa Jepangnya mise. Tempat parkir, chushajo. Nah, kalau ada teman-teman yang heran kenapa itu huruf U-nya ada garis di atasnya, itu menandakan bahwa kalian itu harus bacanya dengan pelafalan yang panjang. Seperti U yang ada garis di atasnya berarti U dan O-nya itu O. Jadi bacanya chushajo untuk membedakan bahwa huruf tersebut dibaca panjang atau enggak. Taman rekreasi, yuenchi. Taman koen. Supermarket, supa. Nah, supermarket ini juga berasal dari kata bahasa Inggris yang pengucap supermarket menjadi supa. Kemudian sekolah, gakko. Rumah, ie atau uchi. Restoran. Perpustakaan, toshokan. Nah, toshokan ini sebenarnya hurufnya panjang ya teman-teman, cuma lupa untuk ingatinnya. Toshokan, yang panjang itu sho-nya. Toshokan. Kemudian bioskop, eigakan. Masjid, mosuku, gereja, kyokai. Kuil Shinto, jinja. Kuil Buddha, otera. Nah, walaupun sama-sama kuil, tetapi kuil Shinto dan Buddha itu berbeda ya teman-teman. Jadi kalau kuil Shinto itu bacanya jinja, kuil Buddha itu otera. Kemudian kedutaan besar, Taishikan. Kebun binatang, Dobutsueng. Dobutsu artinya binatang, dan en itu taman, jadi kebun binatang, Dobutsueng. Kantor pos, Yubinkyoku. Toilet, toire. Bank, ginko. Nah, huruf N ketemu dengan K juga bacanya eng ya teman-teman. Apotek, yakkyoku. Kolam renang, pool. Nah, kolam renang ini juga asal dari kata bahasa Inggris yaitu pool. Karena orang Jepang itu gak ada huruf L, maka pembacanya itu puru, L itu jadi R, puru. Kantor polisi, keisatsusho. Cafe, kissaten atau kafe. Museum, hakubutsukan. Hotel. Oke, silahkan diingat-ingat ya teman-teman, dan dipraktikkan juga penggunaan kata-kata tempat-tempat umum. Nah, selanjutnya
ialah kata tunjuk benda. Beberapa kosakata untuk menunjuk benda yaitu kore, artinya ini. Ini itu berarti benda tersebut dekat dengan si pembicara. Kita yang berbicara, benda itu dekat dan kita, maka kita menunjuk benda itu dengan kata kore. Kemudian sore, sore artinya itu. Nah, itu berarti benda itu dekat dengan lawan bicara kita. Jauh dari pembicara tapi dekat dalam pembicara kita benda tersebut. Nah, are itu atau jauh di sana. Nah, bedanya are dan sore itu sama-sama itu, tetapi are itu bendanya jauh dari pembicara dan jauh dari lawan bicara. Seperti kita menunjuk langit karena posisinya jauh ada di sana, atau lampu yang ada di atas langit-langit rumah. Kemudian untuk menanya yang mana? Dore, yang mana? Nah, kita bisa aplikasikan beberapa kosakata yang telah kita ingat sebelumnya mengenai benda-benda yang bisa kita tempatkan pada beberapa pola kalimat berikut. Seperti korewa nani des. Korewa, kemudian kita masukkan kata bendanya diikuti kata des. Sorewa nani des. Arewa nani des. Nani dore desu ka? Nah, contohnya itu 1. Korewa kabang des. Korewa kabang des. Ini adalah buku. Korewa kabang des. Kore ini kaban artinya tas. Oh sorry, ini artinya salah nih. Korewa kabang des artinya ini adalah tas. Sorry ya teman-teman, typo. Bukan ini adalah buku, tapi ini adalah tas. Nanti aku akan perbaiki lagi ya di filenya untuk aku kirim ulangan kalian. Sorewa enpitsu desu. Sorewa enpitsu desu. Itu adalah pensilnya. Ini juga typo teman-teman. Sore itu artinya itu ya, bukan ini. Arewa toke desu. Itu adalah jam dinding. Kyokasho wa dore desu ka? Buku pelajaran yang mana? Kyokasho wa dore desu ka? Buku pelajaran yang mana? Anata no kabang wa dore desu ka? Tasmu yang mana? Anata artinya kamu, kabang itu tas, dore desu ka yang mana? Anata no kabang wa dore desu ka? Tas kamu yang mana? Nah, jadi untuk menyebutkan kamu dalam bahasa Jepang itu nggak hanya anata ya, tetapi ada beberapa kosakata lain yang bisa kalian gunakan untuk menyebut kata kamu. Anata ini termasuk bentuk yang formal yang bisa kita gunakan untuk kamu terhadap lawan bicara yang setara dan kita atau orang yang lebih kita hormati. Tapi di dalam bahasa gaulnya bahasa Jepang ada bentuk lain untuk bisa kalian gunakan dengan teman-teman sebaya atau teman-teman yang selevel dan kalian, seperti kata kimi itu artinya kamu. Nah, kalau untuk saya juga ada bentuk gaulnya nih, nggak hanya watashi. Jadi kalau untuk bentuk femininnya itu atashi, bukan watashi tapi atashi, itu bentuk feminin untuk saya, tapi digunakan untuk cewek-cewek. Nah, kemudian juga kalau untuk cowok yang maskulin itu menyebutkan dirinya itu boku, atau lebih gaulnya lagi itu ore, boku atau ore. Mungkin kalian bisa dengar kata-kata tersebut di beberapa anime. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada beberapa kosakata kata tunjuk tempat. Itu koko di sini, soko di situ, asoko di sana. Nah, soko itu di situ, asoko itu di sana. Berarti dia jauh dari lawan bicara dan pembicara. Doko di mana? Kochira ke sini. Sochira ke situ. Achira ke sana. Dochira kemana atau arah yang mana. Nah, doko dan dochira itu mirip-mirip ya penggunaannya. Tapi kalau dochira itu bisa kita gunakan untuk menanyakan orang yang mana gitu. Bisa kita gunakan untuk orang, dan itu lebih sopan daripada dare. Oke. Nah, ini ada pola kalimat yang bisa kita pakai untuk membentuk sebuah kalimat. Nah, kata koko, soko, kochira, sochira bisa kalian ikuti dengan partikel wa, kemudian kalian isi dengan kata tempat yang udah kita ingat sebelumnya, kemudian ditutup dengan kata des.
Nah, pola kalimat kedua yaitu kita masukkan kata tempatnya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan kata tanya doko atau dochira, kemudian kata desu ka. Nah, partikel ka di sendiri dalam bahasa Jepang itu berarti kata tanya. Jadi, orang Jepang itu ketika bertanya dalam sebuah kalimat tidak dalam bentuk tulisan itu tidak menggunakan kata tanya, tetapi cukup menggunakan partikel ka. Itu sudah menunjuk bahwa kalimat tersebut adalah pertanyaan. Nah, ini ada contohnya, yaitu koko wa restoran desu. Koko wa restoran desu. Di sini adalah restoran. Nah, atau kalian bisa pakai contoh yang lain, seperti kata toire atau toilet. Koko wa toire desu. Soko wa toire desu. Toire wa doko desu ka? Di mana toilet? Toire wa doko desu ka? Daigaku wa doko desu ka? Kampus ada di mana? Nah, ini ada contoh percakapannya. Ginko wa doko desu ka? Bank ada di mana? Asoko desu, di sana. Nah, mungkin beberapa teman-teman heran, kok ada kata wa di situ, artinya apa ya? Nah, wa di sini itu, jadi dalam slang itu ada beberapa partikel untuk menunjuk untuk menjadi fungsi dalam kalimat. Nah, partikel itu artinya seperti dalam bahasa Inggris seperti to be. Jadi dia nggak punya arti tersendiri kalau dia tidak diikuti kata sebelumnya. Jadi partikel itu akan berguna jika dia terdapat dalam sebuah kalimat. Nah, partikel wa ini sendiri berfungsi untuk menunjuk kata benda. Jadi kalau wa sendiri itu nggak ada artinya kalau dia tidak diikuti kata benda. Dan des juga nggak ada artinya kalau dia berdiri sendiri. Jadi des itu harus diikuti oleh kata sebelumnya untuk menutup sebuah kalimat. Dan des selalu ditempati di akhir kalimat. Nah, jadi bacanya itu bukan desu tapi des. Nah, ada lagi kata-kata yang lain yang u-nya itu tidak terbaca di akhir kata. Salah satunya itu shimasu yang dibaca shimasu. Arimasu menjadi arimasu. Imasu menjadi imasu. Jadi ingat ya teman-teman, jadi bacanya desu itu bukan desu tapi das. Arimasu tapi arimas. Oke, lanjut ya. Kata tunjuk letak. Mae depan, ushiro belakang, ue atas, shita bawah, naka tengah atau dalam, soto di luar atau luar, hidari kiri, migi kanan, soba sisi samping dekat untuk letak yang tidak beraturan. Jadi kalau kalian ada benda misalkan kalian nggak tahu tuh posisinya di sebelah mana, atau posisinya itu lagi nggak beraturan, yang di sebelahnya itu ada sepatu, ada buku. Nah, jadi misalkan posisi kan mau menunjuk kata bendanya itu adalah buku, tapi buku tersebut ada di antara pensil, di antara botol minuman, di antara tempat pensil. Jadi daripada bingung kalian cuma cukup gunakan kata soba, enpitsu no sobani, di sebelah pensil gitu. Nah, ada lagi yoko, artinya sama, sisi samping dekat, tapi benda tersebut letaknya berdampingan dan sejajar. Nah, ada lagi tonari, artinya tuh sebelah, untuk benda yang sejenis dan berderetan. Sumi, sudut atau pojok. Nah, jadi kalau misalnya fudebakonya itu ada di sudut meja, jadi kan pakai kata sumi. Atau tempat sampah ada di sudut ruangan, kan pakai katanya tuh sumi. Nah, kemudian masugu, lurus atau lurus. Jadi untuk masugu ini sendiri sering digunakan untuk menunjukkan lokasi atau tempat. Ketika kalian menunjuk terus lagi jalannya terus lagi ya, terus maka kalian gunakan kata masugu. Nah, contoh percakapannya itu chūshājō wa doko desu ka? Chūshājō wa doko desu ka? Mise no mae ni arimasu. Chūshājō
itu artinya tempat parkir. Doko desu ka artinya di mana. Jadi chushajo wa doko desu ka, tempat parkir ada di mana. Mise no mae ni arimasu. Nah, mise itu artinya toko, mae itu artinya di depan, ni arimasu. Nah, karena mise itu adalah benda mati, bukan benda hidup, maka kita diikuti dengan kata arimasu. Nah, jadi ada dua kata yang bisa kita gunakan untuk benda hidup dan benda mati. Jadi kalau untuk benda mati itu, benda yang tidak bergerak, itu menggunakan kata arimasu. Sedangkan untuk benda hidup itu menggunakan kata imasu. Nah, ini akan aku jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, hanya penjelasan sedikit aja di awal supaya kalian tuh nggak bingung. Mise no mae ni arimasu, ada di depan toko. Nah, contoh percakapan kedua itu, Sakana ya no migi ni nani ga arimasu ka? Di sebelah kanan toko ikan ada apa? Panya ga arimasu. Ada toko roti. Panya ga arimasu. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, ini adalah kata tanya. Beberapa kosakata tanya yang bisa kita gunakan untuk bertanya. Dare, siapa? Itsu, kapan? Doko, di mana? Nani atau nan, apa? Ikura, berapa? Doshite, kenapa? Do, bagaimana? Dore atau dochira, yang mana? Contoh kalimat. Ano hito wa dari desu ka? Orang itu siapa? Tanjoubi wa itsu desu ka? Ulang tahunnya kapan? Doko e ikimasu ka? Pergi kemana? Sore wa nan desu ka? Itu apa? Kono kabang wa ikura desu ka? Tas ini harganya berapa? Sensei no kami dore desu ka? Kertas guru yang mana? Nah, sensei, ingat lagi ya teman-teman, ketika huruf E dan I bertemu, maka baca itu E-nya panjang. Bukan sensei, tapi sensei. Koen. Koen wa dochira desu ka? Taman ada di mana? Dou sureba ii desu ka? Bagaimana baiknya ya? Doushitan desu ka? Mengapa? Ada apa? Nah, ini bisa kalian gunakan ketika kalian terheran dengan teman kalian atau kalian melihat kondisi teman kalian itu yang lagi kebingungan, lagi kesulitan atau lagi murung. Akan bisa tanya situasi moodnya itu, Doushitan desu ka? Kenapa? Ada apa dengan kamu? Gitu. Anata wa do omoimasu ka? Bagaimana pendapatmu? Nah, sebelumnya kan kita sudah latihan dan belajar cara menulis huruf hiragana dari A sampai No. Nah, aku harap teman-teman benar-benar mempraktekannya dan mengingatnya serta melatihnya di rumah ya. Nah, dan kita bisa lanjut untuk menulis huruf hiragana dari H sampai N. Silahkan menyimak videonya teman-teman.
Nah, itulah tadi mengenai cara penulisan huruf hiragana dari H sampai N. Kita coba latihan ya teman-teman. Nah, ini aku kasih beberapa soal untuk kalian latihan bacanya sendiri. Aku kasih waktu 5 menit ya buat kalian untuk latihan membaca huruf hiragananya dan coba latihan menulisnya di kertas kalian sendiri. Oke, waktu latihannya selesai ya teman-teman. Nah, mungkin dari kalian masih ada yang sulit untuk mengingat huruf hiragana dan juga cara membacanya, kemudian cara menulisnya seperti apa. Tapi tenang aja, aku juga kasih kunci jawabannya ya teman-teman, supaya kalian itu tahu jawabannya sebenarnya itu apa. Nah, nanti uh, aku akan share ulang di grup untuk jawabannya supaya teman-teman tahu jawabannya itu apa.
Tapi untuk sementara kalian tuh bisa coba latihan untuk baca sendiri dan coba untuk menulis review hiragana di kertas kalian sendiri supaya memantapkan kalian dalam menguasai huruf hiragana. Nah, aku juga berucap terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semua yang antusiasnya luar biasa untuk belajar bahasa Jepang. Aku lihat di grup itu partisipannya udah sampai 5.000 orang lebih. Itu sangat-sangat di luar ekspektasi. Kemudian juga kalian punya minat yang luar biasa. Kemudian juga kalian tuh nggak sungkan untuk berbagi ilmu. Aku juga lihat dari kalian tuh ada yang buat grup tersendiri karena supaya grupnya yang grup utama itu nggak terlalu bising dengan spam chatnya itu atau beberapa yang mungkin membuat kalian merasa mengganggu. Nah jadi ternyata kalian tuh ada buat grup dan aku juga termasuk di dalamnya. Sorry banget aku nggak terlalu aktif di grup itu, tapi aku mengapresiasi buat teman-teman yang berbagi ilmunya, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan temannya seputar bahasa Jepangnya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Nah, sekian dulu materi dari aku untuk pertemuan kita kali ini. Selamat mempelajari, selamat mereview kembali, mengulas kembali apa yang telah kalian pelajari. Kemudian jangan lupa latihan. Ja, mata Sampai jumpa minggu depan.